diboyong Sintayong ke Bahrain untuk menghadapi timnya. Tidak yakin dengan timnasnya sendiri, media Cina ini prediksi The Dragon akan jadi bulan-bulanan skuad Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Halo guys, apa kabar? Tentu Anda dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga tercinta dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan supportnya kepada Hendro Channel. Atas dukungan kalian sehingga saya masih tetap duduk di sini dan memberikan informasi dan kabar tentang timnas Indonesia. Pada kesempatan ini tentu kita akan membicarakan tentang timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Bahrain dan Cina. Hari-hari ini berita di mana-mana selalu mengabarkan timnas Indonesia. Terlebih dari itu, kita di sini ada berita yang lebih menarik tentang timnas Indonesia yang sudah sampai ke Bahrain. Sampai di sana, timnas Indonesia disambut oleh supporter timnas Indonesia atau Ultras Garuda yang ada di Bahrain dan di Timur Tengah. Pada topik kali ini ada satu video yang menarik, yaitu aksi fan timnas Indonesia viral di Bahrain. Tidak berlama-lama, mari kita simak kabar dari Kick Off Football. Let's go! Bikin merinding, aksi supporter timnas Indonesia jemput kedatangan para skuad Garuda viral di media Bahrain hari ini. Prediksi meleset, Dragan Talisic terkejut dengan skuad Garuda yang diboyong Sintayong ke Bahrain untuk menghadapi timnya. Tidak yakin dengan timnasnya sendiri, media Cina ini prediksi The Dragon akan jadi bulan-bulanan skuad Garuda. Selengkapnya hanya di Kick Off Football. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya like, komen, dan share ya teman-teman. Pelatih timnas Bahrain Dragan Talisic mengambil langkah ekstra demi meraih hasil terbaik saat bertemu dengan timnas Indonesia. Tim berjuluk The Reds itu saat ini menduduki posisi ketiga dengan mengoleksi 3 poin berkat 1 kemenangan dan juga 1 kekalahan. Jelang laga kontra timnas Indonesia, Dragan Talisic menyiapkan metode khusus untuk dilakukan anak asuhannya. Pelatih Bahrain itu diketahui melakukan latihan hingga 2 kali sehari demi meraih hasil terbaik dari skuad Garuda. Hal itu dilakukan juga bertujuan untuk memperbaiki pola latihan pasukan The Reds. Apalagi Bahrain juga akan menghadapi Arab Saudi setelah berduel dengan timnas Indonesia 5 hari kemudian. Dalam ulasan media Bahrain itu, Dragan Talisic juga ternyata memiliki tujuan tersembunyi jelang menghadapi 2 laga tersebut. Pola latihan yang dilakukan 2 kali sehari itu juga bertujuan untuk meningkatkan level fisik dan mental para pemain Bahrain. Dragan Talisic sendiri nampaknya enggan untuk menganggap remeh skuad timnas Indonesia di bawah naungan Sintayong. Terlebih saat ini Dragan Talisic melihat skuad Garuda yang datang ke Bahrain bukanlah para pemain kaleng-kaleng. Hal ini menurutnya jelas jauh berbeda saat timnya bisa mempermalukan Indonesia dengan skor telak 10-0 di tahun 2014 silam. Yang enggan membahas kemenangan ataupun track record buruk timnas Indonesia kala menghadapi timnas Bahrain. Justru kini ia merasa was-was karena skuad Garuda yang ada saat ini sudah berbeda level dengan para negara Asia Tenggara ataupun ASEAN. Dengan kekuatan mengerikan, skuad Garuda ini menjadi ancaman serius bagi anak asuh Dragan Talisic. Timnas Indonesia sudah tiba di Bahrain pada hari ini, Minggu 6 Oktober 2024, dan langsung disambut meriah oleh supporter Garuda. Keberadaan Sandy Walsh dan kolega di Bahrain ini dalam rangka melakoni laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, duel yang dinanti-nanti antara timnas Indonesia kontra Bahrain itu akan dihelat di Bahrain National Stadium pada tanggal 10 Oktober mendatang. JJ dan kawan-kawan punya kepercayaan diri yang tinggi, mesti bisa mengimbangi Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 dalam 2 laga awal grup C. Timnas Indonesia pun menduduki peringkat keempat pada klasemen sementara grup C dengan koleksi 2 poin. Khusus untuk para pemain timnas Indonesia yang berkarir di Liga 1, mereka terbang menuju Bahrain dari Jakarta pada Sabtu malam kemarin.
Dimas Raja dan kawan-kawan terlihat membawa sejumlah koper pribadi miliknya untuk menaiki bus timnas Indonesia dan kemudian berangkat menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu untuk para pemain abroad timnas Indonesia yang telah selesai membela klubnya masing-masing, mereka menyusul langsung ke Bahrain. Sebut saja seperti Sandy Walsh, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, hingga Tom Haye yang terbang ke Bahrain dari negara klubnya masing-masing. Setelah menempuh perjalanan panjang berjam-jam, para pemain timnas Indonesia pun sudah tiba di Bahrain. Kepastian itu diunggah oleh Sandy Walsh di Instagram Stories-nya, yang menampilkan foto dirinya bersama para pemain timnas Indonesia lainnya berada di Bahrain. Terlihat beberapa nama seperti Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho, Dimas Raja, Nadeo Argawinata, hingga Ivar Jenner berfoto bersama Sandy Walsh. Mereka memperlihatkan antusiasme dan terlihat bahagia setibanya di bandara yang ada di Bahrain. Kehadiran Sandy Walsh dan kolega di Bahrain pun sontak disambut meriah oleh para supporter Garuda yang ada di sana. Riuh-riuh supporter timnas serta pemandangan penyambutan oleh supporter Garuda ini memang bukanlah hal yang baru bagi sejumlah negara yang disambangi oleh skuad timnas Garuda. Karena bagi negara-negara terkhusus yang berada di Timur Tengah, seperti Bahrain, Qatar, hingga Arab Saudi, memang menjadi sarang bagi para supporter timnas Indonesia. Bahkan tidak hanya di Timur Tengah saja, di seluruh belahan dunia akan ada saja supporter terfanatik skuad Garuda. Adanya para supporter merah putih ini memang beberapa kali menggegerkan media-media lokal yang menjadi tempat skuad Garuda bertanding. Terbaru seperti yang terjadi saat skuad Indonesia bertandang ke markas Arab Saudi di match pertama kualifikasi Piala Dunia ini. Lagi-lagi para supporter timnas Indonesia ini menjadi buah bibir positif dari para media yang ada di sana. Selain disambut oleh sorak-sorai para pendukung timnas, usai skuad Garuda berhasil mendarat di Bahrain, para rombongan timnas Indonesia ini juga disambut oleh otoritas pemerintah Bahrain dan juga para pejabat dari KBRI yang ada di negara Bahrain. Tampak senyum dari pelatih timnas Indonesia Sintayong kali disambut dengan hangat oleh pemerintah Indonesia yang ada di Bahrain. Dengan dukungan dan doa dari mereka, diharapkan timnas Indonesia mampu meraih poin maksimal saat berhadapan dengan Bahrain dan juga Cina. Pelatih Bahrain sangat serius untuk menghadapi timnas Indonesia. Di akhir bulan kemarin, dia sudah menggelar latihan. Sampai saat ini dia masih latihan. Sedangkan timnas Indonesia baru sampai ke Bahrain. Namun dari itu kita lihat Bahrain sudah mulai merasa ketar-ketir untuk menghadapi timnas Indonesia. Karena dia menilai timnas Indonesia saat ini tidak seperti timnas sebelumnya yang pernah dia kalahkan 10-0. Jadi dia membuat latihan atau TC awal. Timnas Indonesia akan melanjutkan laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang menghadapi Bahrain dan juga Cina masing-masing tanggal 10 Oktober dan tanggal 15 Oktober mendatang. Media asal Cina 163.com mengulas soal peluang timnasnya bisa menang menghadapi skuad Garuda. Dalam salah satu artikelnya mereka membuat judul, "Selesai sudah, timnas Cina akan dibantai oleh timnas Indonesia." Mereka menyoroti tambahan pemain naturalisasi baru, Marcel Gers dan juga Eliano yang tentunya akan menambah kedalaman skuad Garuda. Dengan hadirnya kedua pemain tersebut, media Cina itu menyebut kekuatan timnas Indonesia akan lebih meningkat dibandingkan September lalu. Seperti diketahui, kedua pemain tersebut sama-sama bermain di kasta tertinggi Liga Belanda. Terlebih lagi Hilgers yang merupakan pemain andalan klubnya. Menurut media Cina ini, tim pelatih Cina harus memberikan perhatian khusus kepada kedua pemain itu. Keduanya adalah pemain kunci dalam tim masing-masing, terutama Hilgers, yang seharusnya menjadi fokus utama bagi tim pelatih nasional Cina, tulis media Cina tersebut. Lebih lanjut, media ini juga memprediksi Sintayong akan menurunkan skuad terbaik saat menghadapi Cina, yakni pemain yang bermain di Serie A, Eredivisie, hingga MLS. Mereka tidak menampik bahwa saat ini skuad asuhan Sintayong tengah berkembang pesat. Salah satu buktinya pada saat Indonesia mampu menahan imbang raksasa Arab Saudi dan juga Australia. Bahkan pelatih Australia Graham Arnold pun sampai mengundurkan diri usai ditahan imbang timnas Indonesia. Dengan hasil impresif seperti ini, maka media Cina mengaku tidak heran apabila timnasnya akan dibantai oleh Indonesia pada tanggal 15 Oktober mendatang. Sebaliknya, apabila mampu menahan imbang Indonesia di kandang,
Itu menurutnya sudah merupakan sebuah keajaiban bagi timnas Cina. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football. Cina pun udah merasa pesimis ya menjelang menghadapi timnas Indonesia. Dia merasa harapannya akan pupus apabila Indonesia akan mengalahkan mereka. Apalagi jangankan kalah, imbang aja dia sudah tidak ada harapan. Itu yang dia rasakan sekarang. Tetapi kita sebagai fans timnas Indonesia tetap berita ini kita anggap sebagai motivasi ya, supaya kita selalu support dan dukung timnas Indonesia. Tidak boleh kita terlalu melebihi atau merasa yakin, tapi tetap kita memberi dorongan dan semangat buat timnas Indonesia. Kita sebagai fan timnas Indonesia atau supporter timnas Indonesia tetap memberikan dukungan dan doa. Bagi teman-teman yang ada di sana, di Timur Tengah atau di Cina, ayo ramaikan stadion dimanapun berada timnas kita berlaga. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Saya ucapkan atas kehadirannya, jangan lupa like dan subscribe, komen, beri dukungan Anda kepada timnas Indonesia. Teman-temanku sekalian, saya ucapkan terima kasih dan saya tutupi. Wassalam.